Nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. One Piece chapter 1158 benar-benar menjadi chapter yang sangat gila. Ya, meskipun di chapter 1158 kita masih diperlihatkan kisah masa lalu Raja Harald dan juga Rock Disebek, namun banyak sekali informasi penting yang bisa menjadi sebuah petunjuk mengenai apa yang akan terjadi ke depannya di dunia One Piece. Ya, apabila kita tarik benang merahnya, semua ini berawal dari diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah dunia kepada negeri Elbaf, di mana Raja Harald selaku pemimpin negeri Elbaf setuju dengan tawaran dari pemerintah dunia untuk menghabisi Rock Disebek agar negeri Elbaf bisa menjadi bagian dari pemerintah dunia. Jelas keputusan dari Raja Harald ini pun langsung diperlihatkan di chapter 1158 ketika kita melihat pertarungan Raja Harald versus Rock Disebek, di mana dalam pertarungan ini bukan hanya sekedar menggambarkan pertarungan antara dua sosok yang sangat kuat, tetapi pertarungan ini juga menggambarkan dua sisi ideologi yang berbeda, di mana kebebasan mutlak yang dipegang oleh Rock Disebek harus berhadapan dengan tanggung jawab seorang raja yang dipegang oleh Harald. Yap, meskipun di chapter ini kita dijelaskan bahwa pertarungan tersebut berakhir tanpa adanya pemenang, namun kisah persahabatan antara dua ras yang berbeda ini harus berakhir. Bahkan menariknya, di momen ini juga sang narator menegaskan, walaupun mereka berdua saling jual beli serangan terkuat mereka, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang ingin saling membunuh satu sama lain. Bahkan sejak saat itu, mereka berdua tidak pernah bertemu lagi, sampai di mana hari itu tiba. Tentu ini sangat menarik ya bosku. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya sekarang adalah, sebenarnya apa yang dimaksud dari perkataan sang narator yang mengatakan sampai di mana hari itu tiba? Apakah mungkin Raja Harald dan juga Rock Disebek akan bertemu kembali? Nah, apabila kita cermati lagi perkataan sang narator dan timeline yang saat ini sedang terjadi pada kisah masa lalu Raja Harald, yaitu 39 tahun yang lalu, artinya hanya tinggal 1 tahun lagi di mana insiden God Valley akan terjadi. Dengan kata lain, apakah mungkin Raja Harald akan bertemu kembali dengan Rock Disebek saat terjadinya insiden God Valley? Karena seperti yang kita tahu juga, setelah insiden God Valley berakhir, keberadaan Rock Disebek ini tidak pernah diketahui oleh siapapun. Bahkan baik di manga ataupun animenya belum ada penjelasan resmi dari Oda Sensei apakah Rock Disebek ini masih hidup atau sudah mati. Namun yang jelas ada kemungkinan besar Raja Harald juga terlibat dalam insiden God Valley untuk menghancurkan kelompok bajak laut Rocks. Perlu diingat ya bosku, kekuatan yang dimiliki oleh Rock Disebek memang tidak perlu diragukan lagi. Bahkan Rocks pun mampu mengimbangi kekuatan Raja Harald yang merupakan ras raksasa kuno yang dikenal memiliki kekuatan dan stamina yang sangat kuat. Itu sebabnya saat insiden God Valley terjadi, Rocks ini berhadapan kembali dengan Raja Harald yang ketika itu sudah berada di pihak pemerintah dunia. Jadi alur dalam pertempuran di God Valley akan seperti ini. Pertama, ketika kelompok bajak laut Rocks datang ke Pulau God Valley, mereka berhadapan dengan Kesatria Suci dan juga Raja Harald. Di mana saat Rocks kembali berhadapan dengan Raja Harald, Rocks pun berhasil mengalahkan Raja Harald. Hingga pada akhirnya, kelompok bajak laut Goldie Roger dan angkatan laut yang dipimpin oleh Monkey D. Gap datang untuk menghadapi kelompok bajak laut Rocks. Jelas Rock Disebek yang sudah kehilangan staminanya saat berhadapan dengan Raja Harald pun membuatnya harus tetap berhadapan dengan Monkey D. Gap dan juga Goldie Roger yang ketika itu datang secara bersamaan. Ya, alasan kenapa Roger justru memilih untuk bekerja sama dengan Monkey D. Gap karena 2 tahun sebelumnya, Roger pernah mengunjungi bar milik Saki di Pulau Hachinosu yang merupakan markas dari kelompok bajak laut Rocks. Nah, di bar tersebut, Roger bertemu dengan Rock Disebek dan menantangnya untuk berduel. Hingga pada akhirnya mereka pun bertemu kembali saat terjadinya insiden God Valley. Sehingga hal ini pun langsung dimanfaatkan oleh Roger untuk menepati kesepakatan yang pernah dia buat dengan Rock Disebek 2 tahun yang lalu. Ya, jika kita melihat bagaimana dahsyatnya pertarungan mereka bertiga,
Rasanya sangat sulit bagi Rock Disebek dengan sisa stamina yang dia miliki untuk menahan kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh Roger dan juga Monkey D. Gap. Rock memang sangat kuat, bahkan bisa dibilang kekuatan yang dimiliki oleh Rock Disebek ini masih di atas level Roger dan juga Gap. Itu sebabnya jika kita melihat bagaimana Roger dan Monkey D. Gap yang juga terlihat babak belur setelah menghadapi Rock Disebek, hal ini pun seolah menjadi sebuah bukti jika kekuatan Rock Disebek masih di atas level mereka. Namun sekuat apapun orang tersebut, pasti mereka memiliki sebuah batasan dalam menggunakan kekuatannya. Itu sebabnya selain karena faktor stamina, tidak ada satupun anggota dari kelompok bajak laut Rocks yang membantu kaptennya untuk bertarung menghadapi Monkey D. Gap dan juga Goldie Roger. Karena faktanya, beberapa anggota kelompok bajak laut Rocks justru lebih mementingkan harta karun dan juga hadiah buah iblis legendaris pada turnamen God Valley yang diadakan oleh para Tenryubito. Dan hal ini juga bisa menjadi sebuah alasan utama kenapa Rock Disebek bisa kalah dalam insiden tersebut. Kemudian setelah itu, hal lainnya yang menjadi sorotan pada chapter kali ini adalah mengenai alasan utama kenapa Garling menjadikan Pulau God Valley sebagai tempat diadakannya turnamen untuk memburu para warga setempat. Ya, rupanya di Pulau God Valley sendiri memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat menguntungkan bagi pemerintah dunia. Namun karena raja dan penduduk di sana menolak untuk menjadi bagian dari pemerintah dunia, Garling pun kemudian melakukan siasat liciknya untuk menghabisi mereka semua dengan diadakannya turnamen tersebut. Bahkan menariknya, saat pertama kalinya Garling tiba di Pulau God Valley, Garling mengatakan bahwa Im Sama pasti akan senang dengan hal ini. Belum diketahui pasti apakah perkataan Garling ini merujuk pada sumber daya alam yang dia temukan atau bukan. Namun jika benar perkataan Garling tersebut mengarah pada sumber daya alam yang dia temukan di Pulau God Valley, tetapi anehnya, kenapa pemerintah dunia justru membuat Pulau God Valley harus dihilangkan dari sejarah setelah berakhirnya pertarungan yang melibatkan kelompok bajak laut Rocks, bajak laut Goldie Roger, dan juga pihak angkatan laut yang dipimpin oleh Monkey D. Gap. Apakah mungkin keputusan pemerintah dunia untuk menghapus Pulau God Valley hanya karena aib mereka yang telah menghabisi penduduk Pulau God Valley? Atau ada hal lainnya yang kemungkinan besar justru akan merugikan bagi pihak pemerintah dunia? Ya, memang hal tersebut tidak sepenuhnya salah ya bosku. Karena seperti yang kita tahu juga, pihak pemerintah dunia akan melakukan apapun untuk menjaga eksistensi dan hegemoni yang telah mereka bangun selama ratusan tahun lamanya. Jadi, menghilangnya Pulau God Valley dari peta dunia One Piece dan juga sejarah insiden God Valley adalah langkah yang dilakukan oleh pihak pemerintah dunia untuk menjaga keseimbangan dunia One Piece. Nah, itu tadi merupakan analisa dan pembahasan tentang pertarungan yang sebenarnya terjadi di Pulau God Valley, di mana pertarungan tersebut juga melibatkan Raja Haral. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.